mengantar kami di kelas ini tanpa kekurangan contoh apapun. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan belajar kami, kiranya Kau selalu menyertai kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Kristanti Samusin, hadir Bu. Six Gloria, hadir Bu. Sherly Manalu, hadir Bu. Melissa Sihombing, Cynthia Sihota, hadir Bu. Brigida Malalu, Maduma Sinura, hadir Bu. Krisdame. Baiklah, tema kita pada pagi hari ini adalah kelebihan dan kekurangan diri. Kalian pasti mengetahui apa itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan itu nantinya akan dijabarkan oleh satu cerita akan dijabarkan. Jadi tugas kalian itu untuk mengamati dan mendalami dalam diri kalian masing-masing. Tapi sebelum Ibu menjabarkan sebuah cerita, ada 7 pembelajaran yang harus kalian capai dan juga harus Ibu capai. Yang pertama itu memahami keteladanan Yesus Kristus sebagai landasan pengembangan diri sebagai perempuan atau laki-laki yang memiliki rupa-rupa kemampuan dan keterbatasan sehingga dapat berrelasi dengan sesama secara lebih baik. Yang kedua, kalian itu dituntut untuk mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan secara pribadi. Yang ketiga itu mengembangkan bakat dan talenta yang kalian miliki. Yang keempat itu mengetahui cara-cara mengembangkan talenta ataupun cita-cita yang dimiliki. Dan yang kelima itu, kalian harus tahu apa usaha-usaha yang harus kalian lakukan untuk mengembangkan talenta yang kalian miliki. Nah, di sini ada Ibu jabarkan sebuah cerita dan Ibu minta satu orang untuk membacanya. Kepada Sherly, tolonglah. Kisah si Vina. Aku berjumpa dengan seorang gadis. Ia duduk di bangku kelas 10 SMA. Gadis itu bernama Vina. Vina seorang gadis remaja yang selalu tampak murung dan sedih. Seolah-olah ada beban berat di pundaknya. Kalau diajak berbicara, ia selalu tunduk dan mencoba menyembunyikan wajahnya. Mengapa demikian? Ternyata Vina minder. Dalam perbincangan kami, ia selalu berkata begini, "Saya anak yang bodoh, wajahku jelek, dan orang tuaku tidak kaya." Pendek kata, ia merasa tidak berarti, sangat jelek, dan tidak ada yang patut dibanggakan dalam dirinya. Karena itu, ia sering mengurung diri di rumah dan menutup diri terhadap pergaulan dengan teman-temannya. Ia merasa hidupnya tidak berharga dan tidak berguna. Ia tidak mampu melihat hal-hal baik yang ada dalam dirinya. Oke, apakah semua sudah mengerti apa yang menjadi inti dari bagian di atas? Belum, Bu. Oke, Ibu minta satu orang lagi membacanya kepada Brigida. Silakan, Nak. Suaranya harus kuat dan lantang. Kisah Vina. Aku pernah berjumpa dengan seorang gadis. Ia duduk di kelas 10 SMA. Gadis itu bernama Vina. Vina seorang gadis remaja yang selalu tampak murung dan sedih, seolah-olah ada beban berat di pundaknya. Kalau diajak bicara, ia selalu tunduk dan mencoba menyembunyikan wajahnya. Mengapa demikian? Ternyata Vina minder. Dalam perbincangan kami, ia berkata begini, "Saya anak yang bodoh, wajahku jelek, dan orang tuaku tidak kaya." Pendek kata, ia merasa tak berarti, sangat jelek, dan tidak ada yang patut dibanggakan dalam dirinya.
Karena itu, ia sering mengurung diri di rumah dan menutup diri terhadap pergaulan dengan teman-temannya. Ia merasa hidupnya tidak berharga dan tidak berguna. Ia tidak mampu melihat hal-hal baik dalam dirinya. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan 5 pertanyaan kepada kalian secara pribadi. Nah, di sini kalian harus menjawab per orang dan tidak kelompok Ibu taruh ya, harus pribadi. Dan nanti Ibu tunjuk nama-namanya siapa yang menjawab. Jadi tolong dikerjakan. Ibu kasih waktu selama 5 menit. Jadi satu soal hanya 1 menit. Silakan dikerjakan. Apakah sudah siap anak-anak? Baiklah, Ibu akan menunjuk orangnya. Pertanyaan yang pertama, tolong dijawab oleh Gloria. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang Siti? Menurut saya, Bu, apa yang dilakukan Siti itu tidak dapat dicontoh atau tidak dapat diteladani. Mengapa demikian? Karena jelas di cerita itu bahwa Siti ini tidak menerima apa adanya, Bu, seperti itu. Dia terlalu sering membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi sehingga karena Sifina demikian muncullah istilah-istilah seperti saat ini itu insecure atau tidak percaya diri ketika berada itu di kelompok-kelompok lain itu, Bu. Oke, terima kasih kepada Gloria, jawabannya bagus sekali dan Ibu beri kamu A+. Yang kedua itu, bagaimana keadaan orang tua Vina itu dijawab oleh Melisa Simombing. Tolong jawab, Nak. Dalam cerita itu yang mengatakan kalau Ya. Dan memang sudah jelas tadi di bagan diceritakan bahwa orang tua Vina itu miskin dan itu menjadi faktor utama yang merasa kurang bisa. Yang ketiga itu, perasaan apakah yang muncul dalam diri Anda setelah membaca cerita tersebut? Jadi ini Ibu minta perasaan kalian pribadi dan tidak terlalu memfokuskan pada bagan. Ibu minta Madu mau menjawabnya. Perasaan saya muncul dalam diri saya setelah membaca cerita tersebut. Saya merasa sama dengan si Vina tersebut, Bu, karena Vina dalam cerita tersebut seperti kata si Gloria tadi ada rasa insecure, Bu. Begitu juga dengan saya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kepada Maduma, jawabannya sangat jujur sekali. Nanti akan kita bahas mengapa kamu merasa seperti itu.
Yang keempat itu dijawab oleh Kristanti Samosir. Menurut Anda, apakah sifat Vina sudah tepat? Menurut saya sifat Vina belum tepat, Bu, karena dia masih merasa rendah diri. Dan menurut pengamatan kami, seharusnya sifat Vina itu dia tidak boleh insecure, selalu bersyukur dan mampu melihat keluar apa potensi yang terdapat dalam dirinya. Oke, terima kasih kepada Kristanti Samosir. Dan yang kelima dijawab oleh Cynthia Sitohang. Mengapa Vina bersikap seperti itu? Karena ia merasa minder dan tidak terbuka. Karena dia merasa dia jelek, dia bodoh, miskin. Gitu, Bu. Oke, terima kasih atas jawaban kalian. Jawaban kalian sangat membangun dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bagian kitab suci, Ibu akan menjelaskan satu hal. Mengapa kalian merasa kurang percaya diri? Mengapa kalian merasa minder? Mengapa kalian kurang menerima diri? Yang pertama dan paling utama itu karena kalian tidak ada rasa syukur. Jika kalian memiliki rasa syukur di dalam hati kalian, kalian mampu mengamati apa yang menjadi kelebihan kalian. Kalian akan mampu menerima diri. Bahkan kalian bisa mengembangkan diri kalian secara pribadi. Kalian bisa membuat diri kalian itu semakin, istilahnya semakin harum, semakin mekar. Dan jika kita hanya melihat sisi negatif dari diri kita dan itu menjatuhkan kita, itu akan menjatuhkan kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Nah, di sini ada Ibu sediakan 2 kitab suci, tapi ada 1 Ibu jabarkan. Nah, nanti yang pertama ini kita buka di dalam kitab kita 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ibu minta kepada Sis Gloria baca tentang Rupa-rupa karunia roh. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya pada setiap orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniai pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa makna dari nas kitab suci ini. Rupa-rupa karunia roh. Nah, di sini bisa kita bayangkan sekilas bahwa Allah itu mengaruniakan kepada kita itu sebuah bakat, sebuah kemampuan kepada diri kita masing-masing secara berbeda. Nah, jika kalian menganggap bahwa diri kalian harus sama dengan dia, misalnya Maduma menganggap dirinya, aku lihat Six lebih cantik dari aku melihat Six pandai bernyanyi. Kenapa aku nggak bisa? Kenapa banget Six nggak ada sama aku? Nah, mungkin banget Maduma bukan untuk bernyanyi, tapi mungkin ke yang lain, mungkin menari dan sebagainya. Nah, ini merupakan penjabaran kitab suci ini bahwa kita harus semakin sadar bahwa kita dikaruniai bakat, kita dikaruniai anugerah, dan kita harus mensyukurinya. Jangan pernah merasa jatuh, jangan pernah merasa minder. Nah, di bacaan lain juga Ibu buat di sini judulnya perumpamaan tentang talenta.
Seperti Vina tadi, dia selalu melihat kekurangan yang ada di dalam dirinya dan tidak mensyukuri bahwa apa yang ada di dalam dirinya itu ada sesuatu hal yang paling sangat berharga. Mungkin saja orang lain pengen seperti Vina, tetapi Vina tidak menyadarinya. Seperti itu. Oke, materi yang selanjutnya. Di sini ada pengertian tentang talenta. Sekarang ibu mau tanya sama kalian. Kelebihan dan kekuranganku itu tadi judul kita. Ada enggak kelebihan? Ada enggak hubungan antara judul kita dengan talenta ini? Siapa yang bisa menjawab? Ibu persilakan. Oke, saya Sally sedang anak. Menurut saya hubungannya kalau talenta itu sudah termasuk ke dalam kelebihan kita. Oke, memang itu benar dan memang itu seharusnya. Tetapi kadang kita tidak menyadari talenta yang ada dalam diri kita. Sekarang kita mau tanya satu persatu kepada kalian. Kalian menyadari enggak kalian punya bakat pribadi unik masing-masing? Kalian menyadari enggak ada kelebihan di dalam diri kalian masing-masing? Ibu tanya mulai dari Six Gloria, apa kelebihanmu? Kalau menurut saya pribadi, Bu, kelebihan saya mungkin saya sedikit pintar main, pintar menyanyi gitu. Kalau menurut saya, Bu. Ya, dan masukan ibu, kamu harus semakin lebih bisa melatih diri. Siapa tahu dengan bernyanyi kamu bisa menghasilkan uang ke depannya. Kepada Kristanti, ibu pun tanya, apa kelebihanmu? Kalau kelebihan yang saya miliki yaitu dalam public speaking saya tidak terlalu grogi. Ya, dan memang itu harus dimiliki setiap orang, tetapi mungkin kamu lebih khusus karena kamu sudah melatih diri dengan baik mulai dari anak-anak dan membiasakan diri. Kepada Melissa, apa kelebihannya? Menari. Oke. Jadi kamu harus kembangkan bakat itu. Begitu juga dengan ke yang lainnya. Ibu nggak tanya satu persatu, tetapi kalian harus sadar bahwa kalian itu memiliki kemampuan. Nah, di sini ada berdasarkan kitab suci tadi, ada dijabarkan beberapa hal. Yang pertama itu Tuhan menganugerahkan ke setiap orang itu talenta atau bakat. Yang kedua itu talenta yang dimiliki hendaknya dikembangkan, bukan ditanam, bukan dikubur, bukan dimatikan. Karena jika kita mematikan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, kita membunuh anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Berarti kita manusia yang kurang mensyukuri hidup. Yang ketiga itu Tuhan menuntut agar manusia mengembangkan talentanya, dan memang itu tadi yang ibu jabarkan. Yang keempat, talenta dianugerahkan bagi setiap manusia dan kalian harus menyadarinya. Yang kelima, orang yang tidak berusaha mengembangkan talentanya akan mengalami kerugian yang besar. Memang iya, jika kalian tidak mengembangkan bakat kalian, kalian mungkin hanya menganggap diri kalian biasa-biasa saja, tidak ada alurnya, tidak ada munurnya, dan biasa-biasa aja, gak berguna, seperti itu. Nah, di sini ada kewajiban mengembangkan talenta yang tadi perumpamaan tentang talenta. Dan itu tugas kalian nanti di rumah. Kalian harus membaca nats kitab suci ini. Di sini ada usaha-usaha dalam mengembangkan talenta. Yang pertama, terbuka kepada sesama. Misalnya, kalian mempunyai sebuah bakat. Kalian harus terbuka, jangan menutup diri. Sekecil apapun bakat kalian, kalian harus bisa mengembangkan diri kalian. Yang kedua itu mengikuti organisasi muda-mudi. Sekarang dalam Katolik itu ada istilah nama OMK. Nah, di OMK kita bisa berlatih. Seperti ada contohnya perlombaan antar stasi, antar paroki. Nah, bisa saja kita dipakai di situ. Kita bisa sebagai pembawa mazmur, sebagai bacaan. Kita kembangkan aja itu. Kemungkinan suatu saat itu akan dipergunakan pada saat kita melakukan pelayanan
mempunyai kelebihan, kita mempunyai bakat. Tetapi di dalam kelebihan kita ini, kita juga mempunyai kekurangan. Kekurangan kita ini jangan dijadikan sebagai untuk menjatuhkan diri, tetapi kita sadar bahwa kita manusia ciptaan Allah. Kita tidak sama dengan Allah. Allah itu maha sempurna. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Seperti itu. Yang keenam, terbuka pada Allah. Dan ini yang paling utama. Apapun kelebihan yang kalian miliki, kalian harus terbuka kepada Allah. Mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, di sini ada kesimpulan yang dapat kita ambil, dan Ibu minta kepada Cynthia tolong bacakan. Kesimpulan, Tuhan menganugerahkan suatu bakat atau talenta kepada manusia pada memiliki tujuan tertentu. Dengan bakat yang dimiliki manusia lebih mencintai dirinya dan juga mencintai Allah yang mengasihi diri manusia, untuk memberitahukan bahwa manusia mempunyai hal yang patut dibanggakan. Akan tetapi, dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya, manusia juga hendaknya menyadari batas yang dimilikinya. Artinya, walaupun memiliki suatu kemampuan, tetapi juga memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang dimilikinya bukan untuk membuatnya jatuh, tetapi membuatnya dan menyadari bahwa dirinya hanya sebatas manusia yang membutuhkan uluran tangan Allah dalam menjalani hidup. Ya, terima kasih Cynthia. Seperti yang dijabarkan tadi, jika memang manusia itu terbatas, kita mempunyai kelebihan dan kemampuan, tetapi kita juga mempunyai batas dalam menjalani kehidupan ini. Nah, demikian yang Ibu paparkan materi pada hari ini, tetapi Ibu akan memberikan tugas kepada kalian sebelum Ibu menutupnya. Tugas kalian yaitu Six Glory seperti tadi, Bu bakal saya menyanyi. Dan minggu depan Ibu harus lihat Six Glory menyanyi di depan kelas. Ada yang cerita puisi, Ibu lihat kalian harus membacakan puisi yang kalian ciptakan di depan. Nah, demikian penjabaran materi dari Ibu. Jika ada yang kurang mengerti, bisa ditanya minggu depan karena waktu kita juga sudah mulai habis. Terima kasih. Dan sebelum kita berpisah, Ibu minta kepada satu orang kalian yang memimpin doa. Brigida mungkin, tolonglah. dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, sebentar lagi kami pulang, kiranya Engkau memberikan kita hanya Indo ke Bapa, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih Brigida. Demikian perjalanan materi dari Ibu. Semoga kalian sehat selalu dan jaga kesehatan. Selamat